japri saya japri juga setiap kali ya bahkan saya japri sih secara pribadi itu tidak respon juga. Iya, Hai, selamat malam teman-teman milenials, halo. Semoga kalian semua sehat selalu di weekend kita ini teman-teman. Sebentar lagi kita akan merayakan hari raya kemenangan, Lebaran sebentar lagi. Nah, semoga sehat selalu dan semua bisa berjalan dengan lancar kegiatan kita, rencana-rencana kalian semua. Oke teman-teman, kita malam ini akan mengadakan special sharing session bersama Sekretaris Umum The Jackmania, Bang Jiva Baskoro teman-teman. Mungkin banyak teman-teman millennials yang udah tahu dan udah mengenal akrab dengan beliau. Nanti kita bisa banyak tanya-tanya, sharing-sharing dengan beliau. Kita malam ini berbahas dengan temanya adalah juara stadion hukum hingga kesetiaan nih. Nah, ini betul-betul isu yang sangat hangat nih, isu yang sangat hot nih di saat-saat ini nih. Dimana Persija, klub kebanggaan kita, juga memenangkan Piala Menpora baru-baru ini sebulan yang lalu, nyampe sebulan yang lalu. Terus juga stadion kebanggaan kita Jakarta International Stadium ntar lagi juga akan bakalan sekarang udah minggu ke-87 ya teman-teman. Udah prosesnya, nanti kita tanya ke Bang Jiva. Terus juga kita akan bahas tentang hukum, karena kebetulan kita juga di platform milenial hukum, sehingga kita akan bahas tentang hukum. Lalu juga kita akan bahas tentang kesetiaan nih. Nah, kenapa kita bahas kesetiaan? Karena Jackmania itu setia sama Persija, kita kenal. Terus juga kesetiaan ini banyak sekali nih, akhir-akhir ini kita dengar kesetiaan hingga akhir. Kita juga pernah ngangkat kemarin di feeds kita beberapa minggu yang lalu, kesetiaan hingga akhir. Sehingga kita berpikir bahwa ini patut juga tema ini dimasukkan ke dalam uh, sharing session kita ini teman-teman. Halo teman-teman semua yang udah hadir. Si Slasma Slastri, Legalogic, Cahyani Novi Regita, Baros Alfredo, Moadli. Wow, banyak banget nih ya yang udah hadir ya. Sorry gak bisa disebutin satu-satu. Sehat selalu teman-teman. Semoga kalian juga tetap mematuhi prokes, protokol kesehatan dimanapun kalian berada di weekend ini. Yang ada lagi jalan, mungkin lagi di perjalanan, atau yang lagi di rumah, atau lagi di luar, kumpul-kumpul bersama ininya. Kita jaga prokes, patuhi aturan pemerintah untuk memakai masker dan menjaga jarak di tengah pandemi ini teman-teman. Apalagi saat ini situasi semakin bahaya nih, jadi ya kita sama-sama menjaga, semoga kita dapat mengatasinya dan cepat ini bisa berlalu dari negara kita khususnya teman-teman ya, apalagi kita yang ada di Jakarta. Nah, oke, kita tunggu nih, sambil kita tunggu narasumber kita Bang Jiva, kita coba hubungin ya Bang Jiva ya. Semoga beliau udah on sehingga bisa goin ya. Oke teman-teman, nanti teman-teman bisa bertanya bebas, nanya apa aja. Nanti juga bagi penanya yang terbaik, Bang Jiva akan milih, dan Bang Jiva nanti akan nentuin siapa yang berhak untuk memenangkan special giveaway ini teman-teman. Nanti special giveaway ini berupa buku teman-teman, berupa buku buat teman-teman milenials atau teman-teman Jackmania mungkin yang sedang nonton juga bisa ya sekedar menambah ilmu ya teman-teman. Nah, nanti juga bebas nanya apa aja, nanya apa aja, nanya mungkin tentang Persija bisa, nanya tentang tema-tema kita juga bisa, terus juga nanya tentang
hal-hal yang berhubungan dengan kejuaraan Persija dan lain-lain bisa, wah ini ada admin Indonesia Pintar, Zhang Luis, langsung Sulastri, Lega Logic, hai semuanya, selamat bergabung, salam sehat buat semuanya. Aku lanjutin lagi ya. Nih, Indonesia Pintar nih bagus teman-teman, boleh di join teman-teman, boleh di follow. Nih akun yang juga memberikan edukasi tentang pendidikan pada anak-anak kecil, pada saudara-saudara kita yang membutuhkan ya teman-teman ya. Ini bagus banget. Salah satu juga yang favorit adminnya Daniel Hukum Suka nih, Indonesia Pintar. Oke, aku lanjutin lagi. Jadi nanti kita bakalan 1 jam ke depan kita bakalan cerita tentang hal-hal menarik. Bagaimana juga ya ke depan kan ada liga lagi nih, mungkin akan mulai. Nanti kita tanya Bang Jiva aja deh gimana prosesnya. Terus juga kita bakalan bahas juga tentang bola khususnya, gimana masa depan di era disrupsi ini teman-teman, sehingga bakalan juga bisa dibilang apa ya, banyak perubahan nih. Jadi kita bakalan banyak banget perlu juga kita bisa dibilang apa ya, bisa dibilang kita bakal banyak mungkin metode-metode atau cara-cara pelatihan-pelatihan baru nih nanti di dunia sepak bola. Oke nih, Bang Jiva udah bergabung sama kita. Kita akan mengundang Bang Jiva untuk join teman-teman ya. Oke, join ke acara kita nih. Terima kasih banget nih Bang Jiva udah tengah sibukannya lo, luar biasa nih. Wah, halo. Halo Bang. Sorry telat nih. Sorry, nggak apa-apa Bang, nggak apa-apa. Salam sehat nih Bang Jiva nih. Baru aja dari Cakung teman-teman, meluangkan waktunya buat kita semua. Thank you Bang Jiva, terima kasih. Sebelumnya mohon maaf nih Bang ya, nggak ada topi Persija nih, jadi pakai topi Liverpool nggak apa-apa ya? Santai. Nanti kita nanti. Santai Bang. Ya siap. Wah, nih tapi kita langsung ngomong sama sekretaris umumnya nih Bang Jiva. Oke Bang Jiva, terima kasih. Bang Jiva sudah meluangkan waktunya buat Milenial Hukum di tengah kesibukannya. Nah, nanti teman-teman millennials di tengah kami akan berdiskusi dengan Bang Jiva. Nanti teman-teman boleh bertanya, silakan apa aja, nanti Bang Jiva akan berusaha untuk menjawab pertanyaan teman-teman. Kita ada 13 pertanyaan nih Bang Jiva, 10 pertanyaan. Tapi sebelumnya kita pengen juga kenal, mungkin di sini ada beberapa, pasti banyak yang udah tahu lah, nggak asing lagi dengan Bang Jiva. Tapi pengen kenalan lebih dekat dengan Bang Jiva, boleh Bang Jiva memperkenalkan dirinya nih Bang. Silakan Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. The Jack, ya. Harus pakai The Jack Mania gitu. Ya Bang. Salam buat Rino, buat teman-teman Milenial Hukum. Mohon maaf agak telat karena tadi Salah, Pak. Acara buka bersama santunan anak yatim dan buka bersama milad 1 dekade Jackmania Cakung gitu. Tadi kita biasalah kita teman-teman dulu di sana silaturahmi sekaligus santunan anak yatim. Ya, kenalin gue Jiva, nama panjang gue Rajiva Rendi Baskoro. Mungkin ada teman-teman yang udah kenal, mungkin banyak juga yang belum kenal. Gue saat ini menjabat sebagai Sekretaris Umum Pengurus Pusat The Jackmania periode 2020 sampai 2023. Ya alhamdulillah di periode kepemimpinan Ketum Diki Sumarno, gue diamanahkan untuk mendampingi beliau sebagai Sekretaris Umum gitu. Kalau wilayah resminya kebetulan gue ber-KTA Kebonjeruk, Jakarta Barat gitu. Walaupun tinggalnya saat ini ada di Jakarta Timur, di Penggilingan. Jadi lumayan jauh ya. Apalagi nih, sebelum jabat sebagai Sekretaris Umum, pada periode sebelumnya 2017 sampai 2020, gue menjabat sebagai Kabid Infocom Jakmania. Jadi yang menghandle sosial media resminya, media-media resminya Jakmania gitu. Alhamdulillah tahun ini akun Infocom Jakmania di Instagram sudah centang biru gitu. Iya, benar Bang. Sudah verified, itu sudah diakui bahwa itu adalah akun resminya organisasi seperti itu. Apalagi nih, gue bingung nih kalau ngejelasin apa lagi. Langsung nanya-nanya aja lah. Kemarin banyak juga nih yang DM kita nih, Bang Jiva masih single atau gimana gitu, boleh dijelasin juga Bang. Alhamdulillah udah status terisi itu kan. Ini ada buktinya.
Wah, selamat Bang. Selamat, Iya, congrats. anaknya dua-dua gitu, buntutnya ada dua gitu. Ya tapi kalau ya nggak tahu lah. Udah rahasia Allah, skip dulu itu. Oke nih teman-teman nih udah kenal nih udah akrab nih ya sama Bang Jiva. Nanti mungkin kalau mungkin teman-teman pengen tahu tentang Bang Jiva bisa searching juga di Google. Bang Jiva banyak banget Iya, juga ada boleh, masuk boleh. berita-berita juga, bisa juga DM juga nanti ke Bang Jiva untuk kenal lebih dekat. Nah, terima kasih nih Bang Jiva udah memperkenalkan dirinya. Kita sebelumnya ngucapin selamat nih Bang, selamat buat kemenangan Persija di Piala Menpora 2021 kemarin Bang. Nah, terima kasih. Nah, boleh cerita sedikit nggak nih Bang kemarin? Gimana tuh Bang? Ceritanya bisa sampai kita nggak nyangka juga sih Bang, ya beberapa orang banyak yang nggak nyangka juga. Tiba-tiba langsung, ternyata juara satu langsung. Gimana tuh Bang? Cerita aja Bang. Gimana gimana? Tadi putus-putus tuh. Sorry sorry. Ulang lagi coba Oh, yang terakhir. sorry Bang. Jadi kemarin itu kan banyak juga yang teman-teman yang kemarin Konvoy. nggak nyangka atau mungkin juga Oh kemarin gitu. bisa dibilang Iya, iya. apa namanya tiba-tiba langsung terkejut ternyata Persija banyak bisa Juara. jadi juara satu nih bang di Piala Menpora 2021. Boleh ceritain dulu nih bang, gimana nih bang prosesnya nih bang? Ya kalau kita juga sebagai supporter juga ya nggak nyangka juga ya, alhamdulillah gitu kan Persija akhirnya bisa menjadi juara gitu, karena kan di awal turnamen di laga perdana bahkan kita mengalahkan gitu kan, kita kalah tapi dan mungkin juga banyak teman-teman yang masih underestimate dalam arti tidak yakin dengan kepemimpinan coach Sudirman gitu kan, karena kan beliau juga Ya, mungkin berpengalaman sebagai asisten pelatih, tapi sebagai pelatih kepala apalagi mengepalai tim sebesar Persija itu kan mungkin pengalamannya dirasa kurang. Tapi ya alhamdulillah walaupun permainan Persija boleh dikatakan di awal-awal itu tidak bisa dibilang baik gitu ya, tapi kita memang mungkin dekat dengan keberuntungan. Jadi kita dinaungi oleh Dewi Keberuntungan, Dewi Fortuna mungkin masih memihak sama kita. Walaupun permainannya standar, tapi alhamdulillah kita bisa lolos ke babak selanjutnya, babak 8 besar gitu. Dan di babak 8 besar pun juga permainan juga masih standar juga sebenarnya gitu kan, belum bisa bilang belum baik gitu. Bahkan kita masuk semifinal pun, kita juga lolos ke final pun juga adu penalti yang memang sebenarnya adu penaltinya dibilang beruntung ya beruntung gitu, karena beberapa kali kalau istilahnya bulu tangkis tuh pemain PSM, kita ketemu lawan PSM di semifinal itu udah match point tuh, udah mau menang tuh harusnya gitu kan, tapi ya mungkin keberuntungan masih memihak sama kita, beberapa kali penendang mereka gagal, akhirnya kita malah kita yang balik, kita yang menang jadi juara gitu. Tapi di final justru kita menunjukkan kelas kita, permainan kita di dua final, di dua leg final itu pelatih Sudirman ternyata bikin kejutan, dia bikin apa ya, perubahan strategi yang benar-benar canggih gitu kan, dia percayakan pemain muda gitu kan, ada si Taufik sama Brave di depan, dan mereka menunjukkan gitu dari pertandingan pertama baru belum sampai 10 menit kita udah unggul 2-0 gitu kan. Nah, begitupun di pertandingan kedua kita bisa unggul 2-1 gitu. Nah, itu dan permainannya juga menunjukkan kelasnya udah beda gitu. Benar-benar berbeda dengan pertandingan-pertandingan sebelumnya gitu. Mungkin juga selain memang itu final, juga mungkin kita kebetulan ketemu di final juga lawan yang bisa dibilang itu rival lah seperti itu. Mungkin jadi spiritnya juga berbeda, semangatnya juga berbeda ya. Alhamdulillah kita bisa menunjukkan kelas kita dan kita menjadi juara seperti itu. wah mental memang ini kalau kita bisa lihat nih bang ya memang prosesnya ini kemarin itu memang betul-betul kalau klub yang ibaratnya tidak bermental juara tuh sulit bang ya menghadapi ini. Memang Ya, Persija kelihatannya memang punya mental juara bang ya untuk siap memenangkan Piala Menpora nih bang ya. ya kalau alhamdulillah karena Wah, kita kan memang dalam dalam 4 tahun terakhir ini kan kita memang sudah selalu masuk final ya. Maksudnya dari 2018 kita masuk final Piala Presiden kita juara, terus Piala Indonesia kita runner up, Liga Indonesia kita juara gitu kan. Nah, ini turnamen ini alhamdulillah kita jadi juara gitu. Seperti itu. wah, ini teman-teman juga kemarin banyak yang nanya kita proses kemarin gimana Persija juara di Piala Menpora 2021 ini sudah dijelaskan oleh Bang Jiva tadi teman-teman. Memang beliau juga bisa sedikit merendah ya kita bisa sebut ya Fortuna. Cuman kita memang lihat bahwa klub dengan seperti sebesar Persija teman-teman punya mental itu dan memang mereka bisa membuktikan tajinya teman-teman bisa menang Persija. Nah ini tadi sedikit seperti yang udah Bang Jiva sampaikan
kita pengen tahu juga nih Bang, kita mengingat kondisi pandemi seperti sekarang nih Bang, disrupsi new normal. Nah, ini gimana nih Bang, persiapan-persiapan liga dan klub untuk menghadapi era disrupsi atau new normal ini gimana nih Bang sekarang? Iya kan, kalau Menpora itu kan ajang ini ya, percobaan ya, bagaimana federasi dan PT Liga, operator liga itu uh, sanggup nggak menjalankan sepak bola di era pandemi ini gitu kan. Dengan berbagai regulasi yang mereka lakukan gitu ya. Alhamdulillah kan kemarin sebenarnya sudah berhasil tuh, secara pertandingan mereka sudah bisa menjalankan regulasi-regulasi itu gitu. Nah, ya harapannya sih kalau memang Liga satunya berjalan nanti bergulir, ya itu tetap dijalankan dan protokol-protokol itu tetap dilakukan sesuai dengan yang memang mereka buat. Jadi jangan ada kendor lagi atau bagaimana gitu. Kalau ada yang kurang-kurang kemarin kita evaluasi, kita perbaiki, ada yang baik ya kita pertahankan seperti itu. Wah, tuh bagus banget ya teman-teman, strategi-strategi yang udah disiapkan oleh Bang Jiva dan teman-teman di Jackmania dan Persija juga ya untuk menyiapkan bagaimana persiapan untuk menghadapi era disrupsi atau new normal ini. Nah, kita pengen nanya juga nih Bang, perhelatan kejuaraan selanjutnya kapan nih Bang dan apa nih Bang rencana ke depan? Ya kalau selanjutnya kan kita masih menunggu Liga 1 lah pasti lah kan, turnamen bergulir gitu kan, karena kan memang kompetisi tertinggi di Indonesia ini kan memang Liga 1 gitu. Nah, cuma kan kita memang masih menunggu keputusan federasi. Nah, apalagi saat ini kan federasi juga masih berkutat dengan kontroversi gitu kan. Mereka di dalam mereka sendiri pun lagi ada wacana-wacana yang memang ada yang memang wacana mentiadakan degradasi di Liga 1, tapi ada juga yang membantah tetap gitu kan. Nah, ini kan mereka nunggu di Kongres PSSI, ya kita tunggu aja hasilnya apa gitu. Ya kalau kita sebagai supporter, ya kita pasti namanya kompetisi, kita pengennya ya berjalan seperti yang udah ada gitu. Ada namanya degradasi, ada namanya promosi gitu kan. Namanya kompetisi kan harus ada reward and punishment gitu. Rewardnya adalah tim yang terbaik adalah menjadi juara, punishmentnya tim yang performanya paling buruk ya itu harusnya turun kasta gitu kan, seperti itu gitu. Soalnya kalau liga tanpa adanya degradasi ya nanti takutnya akan terjadi hal-hal tidak diinginkan, seperti misalnya match fixing atau misalnya klub-klub persiapan seadanya gitu kan. Akhirnya kan imbasnya kan ke supporter gitu. Kita buat apa nonton sesuatu yang memang nggak ada passionnya gitu kan. Sementara marwahnya kompetisi itu yaitu ada yang terbaik adalah menjadi juara, yang kalah mendapatkan hukuman ya degradasi misalnya, seperti itu gitu. Jadi ada passion, ada spirit yang memang dipertontonkan gitu. Nah itu kalau misalnya itu tidak ada ya kita buat apa nonton bola kan, seperti itu sebenarnya. Benar Bang, benar. Wah, mungkin memang sekarang yang lagi ditunggu Liga 1 nih Bang, kita semuanya utamanya. Tapi mungkin ada nih Bang, seperti uji coba, seperti pemanasan, seperti Piala Menpora ini ada nggak sih Bang? Kira-kira perhelatan? Belum ada sih, belum ada info-info lagi. Memang mungkin setelah Menpora ini langsung mungkin evaluasinya di federasi adalah langsung mengadakan turnamen resmi gitu kan, bergulirnya turnamen resmi gitu. Tapi mungkin nanti kalau memang itu udah fix, mungkin ada uji coba internal antara klub, tapi itu mungkin sifatnya internal gitu ya, tidak terbuka seperti itu. Oh gitu teman-teman, ini kemarin nanya juga banyak DM kita juga, ini udah dijelasin Bang Jiva ya teman-teman ya, emang persiapan lagi di Liga 1. Nah, kita ke Jackmania nih Bang, kita pengen nanya nih Bang, Jackmania sekarang udah berapa banyak sih anggotanya Bang? Dan tersebar di berapa kota Bang? Kalau anggota Bang. yang resmi, jadi Jackmania itu kan yang disebut Jackmania sebenarnya kan yang memang memiliki kartu tanda anggota harusnya gitu kan, idealnya. Ya kalau kita berdasarkan data anggota resmi Jackmania yang aktif KTA-nya sampai saat ini berjumlah 74.000 orang. Wow. Itu tersebar di 88 koordinator di 88 wilayah resmi dan 8 biro seperti itu. Wilayah resmi itu wilayah yang memang adanya sekitar Jabodetabek. Nah, kalau biro itu wilayah resmi yang di luar Jabodetabek, di Pulau ada 7 di Pulau Jawa, di Jawa Tengah, 9 berarti. 7 di Jawa Tengah, 1 di Lampung, sama 1 lagi Kalimantan Timur. Seperti itu. Wah, banyak juga ya Bang ya. Berarti kalau ibaratnya
77.000 tadi Bang ya, itu yang punya KTA. Kalau yang simpatisan itu 74.000. berapa tuh Bang? 74.000. 74.000 itu yang KTA-nya aktif ya. Kita jadi belum menghitung yang KTA-nya mati misalnya gitu. Itu kita nggak hitung. Oh. 74.000 itu ada yang kartu tanda anggotanya aktif gitu. Jadi sampai yang kita hitung sampai hari ini itu masih berlaku gitu. Karena kan KTA itu berlaku 3 tahun sekali gitu seperti itu. Kedepannya sih kita akan hitung Oh, juga. jadi perpanjang itu Bang ya? Teman-teman. Iya, kedepannya sih kita akan menghitung teman-teman yang KTA, yang ber-KTA tapi KTA-nya mati pun akan kita hitung gitu. Kalau memang kita hitung mungkin jumlahnya bisa hampir 2 kali lipat dari yang KTA-nya aktif gitu. Kalau teman-teman yang belum ber-KTA atau yang supporter Persija di luar anggota ya kita nggak tahu jumlahnya kan, karena mungkin jumlahnya bisa sampai jutaan gitu kan, karena Persija kan besar kan, di mana-mana ada pendukungnya. Iya benar. Betul Bang. Ini kebetulan juga nih kita akan rekam nih Bang apa IG live kita. Mungkin ada pesan-pesan nih Bang buat simpatisan atau orang mungkin nih seperti saya nih Bang, pendukung Persija, saya seorang The Jack, cuman saya belum ada KTA. Itu apa sih Bang yang didapatkan ketika kita sudah join jadi anggota Jack atau punya KTA Jackmania? Apa nih Bang? Ya KTA ini jadi gini sebenarnya. Kebanggaan kita nih di Jakarta sebenarnya nih kan, kita ini kan sebenarnya kan hidup di apa ya, di dunia yang heterogen gitu kan. Kita yang benar-benar plural gitu kan. Kita berbagai macam suku, agama gitu kan, latar belakang, latar belakang pendidikan, latar belakang ekonomi, semua ada di Jakarta. Tapi kita alhamdulillah nih untuk supporter sepak bolanya Persija itu sampai hari ini selama hampir 23 berapa nih, 97, 2021, 23 tahun ini, hampir 24 tahun, baru ada hanya ada satu-satunya nih organisasi resmi pendukung Persija Jakarta, yaitu Jackmania gitu. Ini kan menandakan apa? Di tengah kita keberagaman ini, kita nih nyatu gitu. Banyak teman-teman kita di daerah gitu yang klub-klub lain nih yang memang, ya maaf kata ya, istilahnya itu mereka homogen ya. Maksudnya dalam arti homogen tuh mungkin mereka secara kesukuan sama itu kan, klubnya berdasarkan kesukuan atau kedaerahan itu sama, misalnya etnisnya A itu mayoritas, tapi di dalam kelompok supporter itu ada beragam organisasi gitu yang akhirnya mereka terpecah-pecah gitu kan. Nah, kita di Persija, apalagi anak Jakarta nih ya, yang memang semuanya boleh dibilang nih bang jago gitu kan, istilahnya jagoan semua gitu kan, tapi kita tunduk nih dalam satu wadah yang bernama Jackmania gitu. Jadi kita tuh satu komando. Nah, enaknya apa sih jadi satu komando ya? Ya kita bisa apapun, kita bisa bersinergi, kita bisa saling kita bisa saling berkoordinasi gitu. Intinya apa? Kita kan ingin mendukung Persija secara nyaman, mendukung Persija secara total lah gitu kan. Apalagi yang kita tahu Persija ini kan sering kali gitu kan belum menjadi tuan rumah di kotanya sih. Kita nih menjadi musafir, seringkali kita nih tidak bisa menjadi tuan rumah di wilayah kita sendiri. Nah, ini kan butuh kekuatan gitu. Kita butuh bersatu untuk bagaimana nih kalau memang kitanya di internal kita, di antara supporternya kita saling pecah. Maksudnya kita tidak satu, sementara klub kita juga lemah dalam arti kita tidak punya pegangan. Ya Persija nggak akan bisa jadi sampai hari ini gitu. Persija nggak bisa jadi tim besar gitu kan. Nggak bisa menjadi juara kayak kemarin gitu kan, kayak gitu sih. Gitu. Wah, teman-teman, berarti gitu. Enaknya jadi besar banget nih. Jadi beranggota juga. Ya, ini gue tambahin lagi. Enaknya jadi kenapa kita harus ber-KTA ya? Balik lagi, ini kan kebanggaan ya, karena ini kita juga tidak memaksa ya. Maksudnya itu hak pribadi untuk teman-teman mau punya kartu anggota atau enggak gitu. Tapi kan bagaimanapun ada wadah yang memang bisa mensupport teman-teman gitu. Contoh, kalau teman-teman kenapa-napa, kalau teman-teman kita kan nonton bola nih, kita pengen sih nggak kenapa-napa gitu, nggak ada apa-apa, kita pengen nonton bola happy pulang, besok ada pertandingan lagi, nonton bola lagi happy pulang juara gitu, pengennya kayak gitu. Tapi kan seringkali nggak kayak gitu ya, kadang-kadang banyak hal-hal faktor-faktor lain yang, nah inilah fungsi organisasi yang bertanggung jawab, organisasi yang mengatur, memanajemen semuanya gitu. Dan kita teman-teman di organisasi ini pro bono ya, nggak dibayar, kita benar-benar ada di sini murni karena kecintaan kita terhadap Persija dan loyalitas kita terhadap Jackmania gitu. Nah, jadi kita pengennya sih teman-teman kita bersatu dalam satu wadah, saling support. Perbedaan pasti ada, itu dinamika namanya berorganisasi kan. Cuma kan bagaimana kita bisa menyelesaikan namanya perbedaan, namanya permasalahan dengan diskusi, dengan musyawarah kan, seperti itu.
gitu. Itu yang bikin Ya. kita besar sampai hari ini kan kayak gitu. Wow, itu teman-teman juga yang nanti bakal nonton dan juga yang sedang nonton Jackmania, kita semua yang belum punya KTA, dengan kita membuat KTA teman-teman seperti yang udah disampaikan oleh Pak Sekum Jackmania, bahwa banyak banget keuntungan yang kita dapat teman-teman, di mana kita rasa kekeluargaan, kita nonton stadion ataupun kita berkumpul melakukan kegiatan-kegiatan. Ternyata banyak banget nih teman-teman yang bisa kita dapat dengan kita mendekati atau menyatukan diri dengan organisasi The Jackmania. Nah, ini mumpung kita lagi bahas The Jackmania nih Bang, sebelum kita lanjut ke bahas stadion nih Bang. Menurut Bang Jiva nih, arti The Jackmania di hati Bang Jiva itu apa sih Bang? Kalau sebenarnya sih di hati gue Jackmania itu ya segalanya, sama kayak Persija gitu. Maksudnya Persija itu kan ini selalu gue ceritain ke orang-orang gitu. Gue punya idiom nih pribadi gitu. Gue selalu ceritain sama bini gue dulu, sama istri gue nih, Persija itu nomor 1 gitu kan. Kalau kamu itu nomor 0 gitu. Kan 0 itu di atas Persija, di atas angka 1 gitu kan. 0 itu nggak putus-putus gitu. Berarti kamu paling tinggi. Tapi nomor satunya buat Persija gitu kan. Jadi ya Persija tuh Persija dan Jackmania udah jadi apa ya? Udah jadi belahan jiwa, udah jadi identitas, udah jadi harga diri, udah menyatu sama diri kita gitu kan. Ini udah jadi, ya kalau Persija terusik, ya sama aja lah kalau kita punya istri, punya keluarga, punya teman, punya lingkungan yang kalau ada yang musik, ya kita pasti akan ngerasa terusik gitu kan. Nah, udah seperti itu gitu. Bahkan mungkin kalau ada yang ekstrim ya, dalam arti tanda kutip gitu, Persija tuh udah layaknya udah sebagai religion ya, udah sebagai agama, tapi dalam tanda kutip gitu. Maksudnya udah, ya karena udah bener-bener udah menjadi bagian dari dirinya gitu kan. Apalagi Persija ini kan apa ya, sering, terutama di Jakarta gitu, kebanyakan gitu teman-teman kita di Jakarta ini kan orang-orang yang mungkin belum mendapatkan jati diri gitu, orang-orang yang masih bingung nih, gue ini sebagai apa ya gitu, gue ini siapa ya, gue ini apa gitu. Nah, disinilah mereka menemukan identitasnya gitu, disinilah mereka menemukan jati diri. Oh, gue ini anak Jakarta, gue ini pecinta Persija, gue ini The Jackmania gitu. Nah, itu kebanggaan itu yang akhirnya menjadi nilai gitu kan, karena mungkin banyak teman-teman yang memang mungkin nggak beruntung bisa sebagai apa gitu kan, bisa jadi apa gitu. Nah, mereka apa nih identitas gue nih yang bisa gue banggain. Nah, mungkin ya Persija satu-satunya bisa, sesuatu yang mereka bisa banggain gitu, sampai hari ini di hidup mereka. Nah, begitupun dengan gue juga gitu. Jadi Persija ini udah jadi ya harga diri, udah jadi jiwa, udah jadi nyawa, udah jadi marwah kita gitu kan, udah jadi kebanggaan gitu. Wah, luar biasa nih teman-teman, apa yang disampaikan oleh Pak Sekum kita, Bang Jiva, bahwa bisa dibilang Bang Jiva dan teman-teman Jackmania dan juga orang yang lain dengan Persija dan Jackmania itu sudah menyatu teman-teman, seperti sejiwa mereka teman-teman. Luar biasa nih, terima kasih Bang Jiva. Nah, lanjut kita bahas stadion nih Bang. Bicara stadion, sekarang ini udah sampai minggu ke-87 nih Bang, pembangunan Stadion Jakarta International Stadium. Dan kita pengen nanya nih Bang, udah sampai tahap mana sih persiapan calon markas kebanggaan kita ini Bang? Boleh diceritain Bang? Kalau update-nya kita juga belum dapat ya, maksudnya teman-teman dari Jakpro pun juga apa ya, belum melakukan update terbaru nih. Maksudnya mereka belum ngasih info lagi nih udah sampai mana progresnya gitu kan. Tadi sih memang teman-teman di beberapa korwil di Jakarta Utara tadi memang diundang menghadiri acara di stadion, cuman memang urusannya bukan membahas tentang detail bagaimana pembangunan itu kan, yang lain ya. Tapi yang kita dengar dari media-media sih memang pembangunannya sudah cepat ya, karena memang targetnya kan kalau nggak salah kan memang di akhir tahun ini sudah jadi gitu kan stadionnya gitu kan. Mungkin kalau lingkungan lainnya belum, tapi kalau stadionnya ditargetkan memang di akhir tahun ini sudah jadi, sudah siap gitu ya. Kalau kita sih senang-senang aja gitu kan, alhamdulillah nih, maksudnya impian kita, harapan kita bisa diwujudkan. Cuma memang ada poin-poin yang memang juga harus kita sampaikan gitu kan. Misalnya yang kita rasa nih kadang-kadang baik pemerintah, baik itu pemerintah ataupun selaku pengelola tuh, misalnya kayak Jakpro, itu kayak komunikasinya masih agak kurang gitu. Jadi kan kadang-kadang ini kan stadion dibikin untuk Persija
dan akan Iya bang. diisi oleh Jackmania, teman-teman Jackmania gitu kan, teman-teman pendukung Persija. Ya, layaknya memang sesuatu yang memang diberikan untuk Persija, maksudnya untuk supporter Jakarta, ya baiknya kan ini kan dibuat, didesain memang sesuai dengan kultur atau budaya masyarakat Jakarta atau supporter sepak bola Indonesia pada umumnya gitu kan. Iya benar bang. Bagus memang gitu, bagus memang misalnya si Jakpro memang bikin ini, arsiteknya memang terinspirasi dari Tottenham Hotspur katanya gitu kan, Inggris gitu. Tapi kan memang apakah bisa diaplikasikan 100% di sini gitu. Maksudnya apakah kultur pendukungnya, apakah kultur pendukung-pendukung sarana-sarana pendukungnya sudah memadai atau belum gitu kan. Nah, itu yang harus kita pikirkan gitu kan. Jangan stadion udah jadi bagus tapi nggak sesuai dengan kultur kita, nggak sesuai dengan ini kita, yang ada kan ujung-ujungnya jadi sia-sia juga gitu kan, jadinya juga sayang gitu kan yang udah pernah terjadi kayak GBK gitu misalnya. GBK waktu Asian Games dia rapihin, dia mau bikin ke Eropa di depan batas penonton dia bikin pakai akrilik gitu, pas sering jebol kan akriliknya karena kan beda kulturnya gitu. Jadi karena akriliknya nggak dipakein sambungan, malah lebih bagusan GBK zaman dulu yang pakai besi misalnya gitu kan. Jadi supporter begitu gol mereka ngerayain nggak jebol gitu, nggak jatuh karena kuat pembatasnya. Kalau ini karena dia cuma pakai akrilik kaca gitu doang, seringkali jatuh gitu kan. Nah, kan ujung-ujungnya supporter lagi disalahin, seolah kita ngerusak, seolah kita nggak tertib, padahal memang sarananya aja nggak sesuai dengan kultur di sini misalnya gitu. Atau misalnya GBK pasang mau masuk pakai yang barcode itu, cuman sistemnya karena nggak tahu kultur, akhirnya kan terjadi antrian panjang, ujung-ujungnya dibuka tuh pintu, akhirnya ujungnya dicekip secara manual juga gitu, karena kalau ngikutin pakai scan barcode panjangnya nggak kira-kira gitu kan. Nah, ini kan kayak gini-gini kan harus diperhatikan juga gitu, harus dipelajarin juga, jadi jangan canggih doang tapi nggak sesuai dengan kebutuhan gitu. Salah satu poinnya lagi misalnya contoh di stadion baru ini akses masuknya terbatas, hanya ada satu jalan besar gitu kan. Nah, ini kan bagaimana nanti ada penumpukan ribuan orang yang datang dan keluar gitu kan. Sementara parkiran di sana katanya kecil, hanya menampung 1.000 kendaraan. Nah, ini kan PR yang gimana nih gitu. Sementara sarana pendukungnya kayak Transjakartanya, kayak MRT-nya belum siap kan, belum ada gitu. Pintu tolnya pun belum ada gitu. Nah, kan kayak gini-gini kan sebenarnya PR kita juga gitu. Jadi jangan sampai nanti udah jadi ada kenapa-napa balik lagi supporter lagi yang disalahin gitu kan. Ujung-ujungnya begitu supporter disalahin nanti baik Pemda ataupun dari kepolisian cari aman nih, udah nggak usah kasih main lagi di situ deh, gimana. Jadi ujungnya cuma jadi kayak museum doang kan, sayang juga. Nah, yang gitu-gitu loh, maksudnya mumpung ini belum jadi banget. Nah, ayo loh kita komunikasi juga gitu kan, ayo dong apa nih yang memang harus diperbaiki, memang harus jadi masukan-masukan kita gitu kan. Jadi kita pun nanti udah jadi kita nyaman, ya udah kalau udah jadi nyaman dan sesuai dengan supporter kan tinggal tanggung jawab kita nih untuk sama-sama menjaga barang ini gitu kan, kayak gitu. Benar bang. Ini sesuai juga nih bang sama pertanyaan kita selanjutnya nih bang. Apakah The Jackmania atau mungkin Persija dilibatin nih bang di dalam pembuatan stadion ini bang? Iya, ya pernah diajak ngobrol, terus sekali ngobrol, masukan gitu. Maksudnya nggak intens, nggak secara kontinu nih loh, misalnya progres itu udah sampai segini, terus nih gitu. Apakah memang masukan-masukan kita yang waktu itu kita sampaikan sudah diaplikasikan atau belum kan, gitu kan enak gitu. Maksudnya memang ada komunikasi yang berkala gitu ya, kita pengen sebenarnya gitu kan. Tapi kalau sekarang ya udahlah kita percaya mungkin sama teman-teman di sana, teman-teman kontraktornya gitu kan, ya mungkin mereka punya pemikiran sendiri, apalagi mereka bilang mereka punya basic ilmu ini udah ngambil dari survei kemana-mana. Kita percaya, kita lihat aja nanti gitu kan, kalau mamanya memang itu memang sesuai ya alhamdulillah, kalau enggak ya udah gitu kan. Cuman yang kita sayangkan itu aja, maksudnya selama ini mumpung ini belum benar-benar kelar gitu kan, kalau bisa ya kita bisa nih gitu kan saling inspeksi, saling tahu nih apa sih yang memang jadi kekurangan, apa yang memang syukur-syukur kadang-kadang bisa jadi malah memang ada yang ternyata canggih nih di luar ekspektasi kita, cakep banget ya kan, bisa juga kayak gitu kan gitu. Tapi mungkin ada juga yang memang aduh ini kayaknya nggak kepake nih gitu kan, sayang gitu kan. Soalnya kan di stadion gede banget nanti 85.000 gitu kan.
Iya, tiga benar, gede lantai banget, gitu Bang. gitu. Ya, itu dia gitu. Itu yang harus kita kalau bisa diobrolin nih berarti kayak gitu sih. Wah, ini ada juga nih Bang yang nanya kita juga nih. Di DM kita nih masih terkait dengan stadion nih Bang. Apakah nanti Persija otomatis akan berpindah markas ke JIS Bang Diva? Sekarang markas Persija di mana Bang? Tolong dijawab, terima kasih. Dari Grace Nah ini Tex Leven. Silakan Bang. ya ini yang kita maksudnya gini. Ya kalau akan jadi home base Persija, insya Allah pasti gitu kan. Karena kan memang ini diperuntukkan untuk walaupun diperuntukannya untuk masyarakat Jakarta, tapi kan memang yang utamanya adalah Persija gitu kan. Maksudnya prioritas utamanya adalah Persija gitu kan. Cuma kan kapannya itu belum tahu gitu. Maksudnya stadion 2021 ini kan jadi stadionnya doang, tapi dipakai benar-benarnya kan kita masih belum tahu apakah 2023 atau 2024, karena kan memang sarana-sarana pendukung lainnya kan memang belum siap juga gitu kan. Iya. Di sekitar stadion itu kan katanya mau dibikin kayak sport mall, kayak apartemen dan lain-lain, itu kan belum siap gitu kan. Nah, tapi pasti kalau memang itu udah siap semua ya itu akan menjadi home base-nya Persija gitu, karena kan kita di Jakarta belum ada stadion yang memang representatif gitu. Kalau GBK itu kan punya negara ibaratnya gitu kan, di bawah Setnek langsung, bukan di bawah Pemda. Kalau ini kan memang benar-benar di bawah pengelolaan Pemda Jakarta gitu kan, DKI seperti itu. Wah, itu ya JIS Leveling untuk jawaban dari Bang Jiva, semoga berkenan. Nah, ini Bang sambil kita jawab nih Bang, udah banyak banget nih juga yang sudah nanya ke kita, termasuk Legal Logic nih Bang. Belakangan ini tersiar wacana Liga 1 tanpa degradasi. Tanggapan Bang Jiva tentang ini gimana? Dan dampak bagi sepak bola Indonesia gimana ya Bang? Ya itu tadi, Terima kasih. yang tadi ya, sorry, ya makasih. Tadi kan udah gue jawab ya. Kalau kita namanya supporter ya kita pengennya namanya kompetisi ya harusnya ada reward and punishment gitu kan. Ada namanya kalau reward itu ada yang jadi juara, punishment itu ada yang kalau memangnya lo timnya jelek, timnya nggak kompetitif, ya harus ada hukumannya doang kan gitu kan. Nah hukumannya apa ya? Benar Bang. Itu degradasi gitu kan, atau istilahnya relegasi gitu kan. Nah ya kalau misalnya itu nggak ada, ya buat apa gitu. Ini kan namanya kompetisi gitu. Nah yang ditakutkan apa sih kalau misalnya nggak ada degradasi gitu kan? Klub-klub akan beli pemain seadanya gitu. Sementara ini adalah Liga 1, liga paling tinggi lah kastanya di Indonesia gitu. Tapi karena apa ya? Karena klub-klub ngerasa wah udah percuma lah, gue juga maksudnya beli pemain bagus-bagus juga gak ada duitnya, ibaratnya karena lagi pandemi, tapi udahlah beli pemain seadanya aja deh. Toh kalaupun gue kalah terus pun juga gue gak bakal degradasi ya, ibaratnya kayak gitu kan. Nah tapi kan ini jadi jelek Benar. gitu kan, nah, buat apa? Mereka jadi seadanya, terus buat apa kita nonton bola kan kayak gitu. Itu kedua misalnya ada klub yang memang udah calon juara nih, ada beberapa nih misalnya ada 3 klub yang calon juara nih gitu kan. Nah klub-klub lainnya udah ngerasa juara, udahlah gue buat apa main serius-serius. Nah ini kan takutnya malah ada kayak main mata dan lain-lain gitu kan, match fixing, udah lu mau kasih gue menang deh kan gitu kan. Nah ini yang kita Benar Bang. takutin ujung-ujungnya apa sih gitu, transaksional dan lain-lain. Ini kan mencederai sportivitas ya gitu kan. Nah kayak gitu, bola pun juga udah nggak seru lagi. Misalnya gue dukung Persija nih misalnya ya, amit-amit gitu, Persija udah nggak ada kans juara gitu, tapi buat apa kita nonton kan gitu. Udah nggak seru lagi gitu ibaratnya gitu kan. Tapi juga nggak deg-degan juga, udah peringkat terakhir pun juga nggak bakal degradasi kan gitu kan. Nah tapi buat apa, mendingan kalau gitu mendingan gak usah ada Liga 1, Liga 2 aja sudah main tuh, yang juara suruh promosi ke Liga 1, tahun depan baru kita bikin Liga kalau memangnya kayak gitu kan gitu. Soalnya seruan nonton Liga 2 nih. Liga 2 ada klub-klub, ada Rans itu yang punya Raffi, ada Dewa United, ada macam-macam gitu kan, yang pada ada punyanya si anaknya Jokowi gitu, presiden Persis Solo. Dan mending kita nonton Liga 2 aja gitu kan. Bikin turnamennya Liga 2 tuh, Liga 2 jalan, yang juara promosi Liga 1, udah tahun depan baru Liga 1 kita mainin gitu kan, kayak gitu, daripada kita nonton Liga 1-nya malah hambar, seruan di bawahnya gitu kan. Nah, aneh gitu jadinya. Kayak gitu. Nah, gitu ya jawaban untuk Legal Logic. Jawabannya tadi udah panjang banget disampaikan oleh Bang Jiva, lengkap banget. Mudahan ini ya berkenan ya. Ini banyak juga nih Bang yang bertanya tentang Liga 1 tanpa degradasi nih Bang ya, ternyata ya. Ya pokoknya intinya Ini gini, ada kita juga supporter, kita Jackmania mendukung liga dengan sistem promosi dan degradasi. Jadi
mendukung sistem liga yang memang sudah bergulir selama ini gitu. Kita tidak mendukung liga yang tanpa adanya degradasi seperti itu. Walaupun memang belum ada statement resmi dari organisasi, tapi kita sebagai supporter pasti pengennya kompetitif lah. Kita pengennya kalau memang Persija ini harus amit-amit ya, misalnya kalau Persija ini memang satu-satunya klub yang belum pernah degradasi di Indonesia gitu kan. Tapi misal-misal gitu, misal-misal Persija di papan bawah, ya udah gitu kan, itu resiko kita gitu kan. Dibandingin hari ini kita ya kayak gitu lah kayak. Kalau Persija harus degradasi ya itu jadi resiko gitu. Kita lebih bangga mendukung Persija seperti itu daripada kita nonton Persija yang main seadanya, main nggak ada semangat, main nggak ada spirit karena mereka ngerasa udah nggak ada degradasi atau apapun. Kita paling nggak mau kayak gitu sih. Jadi Jackmania secara ini sih mungkin bukan sebagian besar lagi ya, semua anak The Jack pasti pengennya ada sistem degradasi tetap diadakan seperti itu sih. Oke Bang, nah itu ya Legi Logic dan Orkier ya pertanyaannya untuk Bang Jiva tadi terkait dengan Liga 1 tanpa degradasi. Ini ada Arselah nih Bang. Bang Jiva mau nanya dong bagaimana langkah dan antisipasi buat PSSI dan para klub untuk bergulirnya Liga 1. Karena yang kita lihat sejauh ini walaupun sudah ada kampanye tanpa penonton tapi masih aja ada yang nekat. Nah, itu gimana tuh Bang? Ya kalau kita kan gini ya, maksudnya kita kan sebagai organisasi yang penting kan kita sudah menjalankan tugas kita yang utama kan, yaitu kita menghimbau. Contoh kayak kemarin nih turnamen Piala Menpora gitu kan, itu kita dari awal bahkan sebelum adanya turnamen bergulir kita sudah berkoordinasi sama namanya federasi, sama namanya operator liga gitu kan, PT LIB dan lain-lain. Ya, kita sama-sama mengkampanyekan nonton di rumah aja gitu kan. Nah, cuma kan balik lagi ini kan fungsi kita organisasi cuma bisa menghimbau aja. Kita melalui korel-korel kita menghimbau anggota-anggotanya untuk turut gitu kan, untuk nurut nih aturan kita nih satu komando gitu kan. Cuma kan sepak bola ini kan cair ya, maksudnya ribuan orang siapapun bisa nonton bola gitu, siapapun bisa jadi supporter bola. Ya kita nggak bisa mantau satu-satu gitu. Nah kalau misalnya ada yang melanggar ya itu sudah sebenarnya itu sudah menjadi ranah pribadinya masing-masing gitu. Maksudnya kalau mereka sudah tahu konsekuensinya nih, misalnya si A sudah diberi himbauan, sudah diberi rules, tapi dia tetap melanggar, itu sebenarnya udah menjadi resiko dia pribadi gitu kan. Kalau misalnya suatu waktu dia langgar dan dia melanggar hukum, sebenarnya itu menjadi kasus hukum harusnya kan kayak gitu kan. Itu udah urusan aparat hukum yang menegakkan, kecuali kalau memang itu misalnya kayak kemarin kayak konvoy gitu ya. Teman-teman itu memang benar-benar diinfokan langsung oleh organisasi yang menggerakkan dan lain-lain, itu mungkin kita salah nih tapi kan kita dari awal sudah melarang, tapi kan juga kita nggak bisa nih teman-teman mantau satu orang semuanya kepala kita jangan, sedangkan ada tadi aja yang Renul tahu anggota resmi 74.000 nih gitu. Ini belum teman-teman yang di luar yang belum berKTA dan lain-lain, ini kan kita nggak bisa pantau semuanya gitu kan. Nah, seperti itu Mas. Kalau momennya itu ya balik lagi, makanya tapi tetaplah dari sekarang kita tetap terus kampanyekan itu. Kalau kita memang cinta sama Persija, kita pengen nonton bola ini nyaman-nyaman aja gitu ya, kita sabar-sabar dulu lah, ayo kita ikutin aturannya dulu, karena kan kondisi ini kan bukan kondisi kita doang yang semua nggak pengen kok kondisi kayak gini gitu. Semua juga kangen nonton bola, semua juga pengen nonton nyanyi di stadion ya kan, saling silaturahmi lagi di stadion. Tapi kan memang kondisi ini bukan kondisi yang bukan kita aja nih, semua dunia bahkan ngerasain ini gitu kan. Ya kesehatan lah kalau ini dibilang konspirasi dan lain-lain, itu udah urusan yang lain gitu kan. Tapi kan kenyataannya memang ini himbauan dari pemerintah, himbauan dari semua, memang ya udah gitu. Kita pilih mana nih, kita mau nggak ada bola kita juga kangen, tapi ada bola ya ayolah kita ikut aja nih biar cepet nih. Justru semakin kita melanggar, semakin lama kita akan bisa nonton langsung nih tim kebanggaan kita gitu kan. Tapi semakin kita support ini, semakin kita ikutin aturan, insya Allah deh semakin cepat kita bisa ketemu lagi di stadion, kita nyanyi bareng-bareng, kita dukung tim kebanggaan kita bareng-bareng lagi kayak gitu. Amin. Benar banget, sepakat banget nih sama Bang Jiva nih, udah disampaikan oleh Bang Jiva juga nih. Pas banget nih Bang, kebetulan pertanyaan kita selanjutnya tentang kasus hukum kemarin. Mungkin ini kita nggak bahas ini Bang ya, material, karena ini kan lagi diproses di polisian juga. Mungkin nanti akan dilimpahkan ke kejaksaan, mungkin akan dipersidangkan secepatnya Bang. Nah, kita pengen nanya aja nih Bang, kemarin gimana sih Bang proses admin medsos The Jack yang sudah berstatus tersangka, dan berapa kali juga Bang Jiva sebagai pimpinan juga diminta keterangan ya Bang ya.
Polda juga Hmm. gimana tuh Bang? Mungkin yang kulit-kulitnya Ya aja kali kalau Bang ya. kalau yang masalah admin itu kita nggak tahu, maksudnya di luar itu kan sudah akun-akun luar akun resmi organisasi kan gitu kan. Itu jadi memang udah menjadi Hmm. ranah privat gitu kan. Kita juga belum, maksudnya kita juga belum pernah ditunjukin juga tuh orang-orang yang mana sebenarnya kayak gitu kan gitu. Ya, tapi kan ya itu kan balik lagi kalau memang mereka terbukti itu mereka apa ya memang menggerakkan, ada istilah menggerakkan, ya kita juga nggak bingung juga untuk belain ya karena itu jadi alat bukti kan seperti itu. Tapi yang jelas kan sebagai organisasi kita memang sebenarnya terus menghimbau dari awal untuk jangan melakukan keramaian, jangan ada yang namanya nobar, jangan ada yang namanya kumpul-kumpul besar yang menimbulkan jumlah massa besar gitu kan. Memang itu spontanitas gitu kan, memang itu spontanitas apa ya, euforia gitu kan, euforia Iya. udah lama kita nonton bola, ada teman-teman yang akhirnya tidak bisa menahan diri gitu kan, akhirnya mereka Hmm. ya udah euforia gitu, apalagi ya suka nggak suka lawan di final juga bisa dikatakan kan rival gitu Iya. kan, jadi mungkin itu makin menambah lagi tuh adrenalin mereka untuk dong ngelayain, memang walaupun memang tidak sesuai dengan kondisi dan situasi gitu kan. Cuma kan kita sebagai organisasi kita juga tidak bisa Hmm. buang badan juga gitu, bagaimanapun kita bagian dari mereka gitu, itu teman-teman kita gitu kan. Kita juga nggak bisa nyalahin ya, tapi juga organisasi akan selalu maksudnya akan selalu mencoba pasang badan untuk teman-teman pendukung Persija ya, nggak cuma buat anggota ya, Oh. buat semua pendukung Persija istilah gitu kan. Tapi kan juga nggak bisa terus-terusan begitu juga gitu kan gitu. Kalau terus-terusan begitu Iya. kan nantinya kan akan ada yang gampang, ntar organisasi pasti belain, Backup, organisasi pasti backup gitu ya, gitu ya. di backup terus. Nah itu juga nggak akan bisa seperti itu gitu. Nanti kalau memang udah benar-benar ini ya kita akan ya udah silakan aja, misalnya aparat mau memproses silakan gitu kan, yang Iya. itu udah jadi ranah pribadi-pribadi gitu. Karena kan yang penting ya, kalau kita sebagai organisasi kan intinya kita tidak pernah menghimbau, kita tidak pernah mengarahkan, kita tidak pernah mengajak, bahkan bahkan begitu kejadian itu pun teman-teman wilayah-wilayah resmi masih mengeluarkan himbauan-himbauan di akun-akun resmi masing-masing untuk anggotanya jangan bergerak gitu. Ya kalau kita mau saklek sebenarnya kan, kalau kita mau saklek nih ibaratnya, itu kan kita juga masih harus ini lagi, yang ditangkap misalnya ada orang yang ditangkap apakah itu anggota kita atau bukan. Nah kita masih bisa nanya kayak gitu lagi kan, kalau itu pun Ya anggota berargumen seperti itu Bang ya. kita tanya lagi itu apakah digerakin atau memang inisiatif pribadi kan kayak gitu. Kalaupun inisiatif pribadi ya organisasi pasti akan ada punishment internal gitu kan, kita pasti akan ada hukuman dari internal. Tapi kan baiknya juga kayak gini-gini kan juga jangan langsung cabut KTA atau apa yang ujung-ujungnya malah makin liar lagi kan gitu. Bagusnya sih teman-teman yang memang melakukan spontanitas itu ya kita pendekatan humanis, kita lakukan edukasi gitu kan. Ayo dong, kalau kita mau jaga, kalau kita pengen Persija juara lagi dalam turnamen apapun yang lain, ayo dong kita jaga bareng-bareng kan kayak gitu. Ayo dong, kita juga semua pengen turun ke HI, berenang-berenang, nyanyi-nyanyi bareng-bareng, tapi kan banyak kepentingan lain gitu. Nah apalagi kan kalau kita lihat ya perbandingannya jauh lah yang kemarin konvo di juara sama waktu kita juara tuh, Persija juara liga tuh kan sampai Oh panjang iya. banget tuh. Iya. Nah, itu kan Wah, iya luar biasa berarti Bang. kan sebenarnya kan gini, iya. Berarti kan sebenarnya gini, mayoritas pendukung Persija kan berarti menahan diri nih sebenarnya gitu. Mayoritas Nah, pendukung Persija kan ikutin aturan gitu. Tapi kan ya iya. kalau ada oknum-oknum ya kita juga nggak bisa ngelarang gitu kan, nggak semuanya. Ya sekarang gini, negara pun udah bikin aturan hukum yang sekuat-kuatnya, tapi masih ada aja masyarakat yang misalnya melanggar atau apa kan nggak mungkin kita nyalain, wah ini presiden gimana nih, wah ini gimana nih menterinya, kan nggak mungkin kayak gitu kan. Ada oknum masyarakat yang misalnya tetap bikin kesalahan, nggak mungkin semua yang di stakeholder langsung salahin nggak bisa kayak gitu juga gitu. Begitu bagusnya jangan saling menyalahkan, tapi ayo nih kita bareng-bareng kita evaluasi. Jackmania pasti siap, kita bersinergi dengan siapapun, kita mau yang terbaik untuk ya. Kalau itu kalau kemarin kalau gue pribadi sih memang sebenarnya gue rasa sih kalau menggerakkan sih nggak ada lah ya, maksudnya memang spontanitas. Jangan kan Indonesia ya, kemarin aja Inter juara, siapa juara juga masyarakat pada ini juga gitu kan. Nah ya sebenarnya kan Benar Bang. euforia sama aja gitu. Nah, mungkin kayak gitu sih. Ya paling kita edukasi aja teman-teman. Besok mungkin kalau ada turnamen-turnamen kayak gitu lagi, kalau kita masuk final lagi sebelum peluit panjang, mungkin kita bisa kita berkomunikasi sama aparat, jadi polisi bisa antisipasi dari awal, mereka bisa menjaga pintu-pintu masuk pusat kota gitu kan. Jadi sebelum teman-teman
konvoy, udah di blok-blok dulu, jadi mereka pulang putar balik, jadi kan akhirnya tidak. Nah mungkin seperti itu sih, kita akan ada komunikasi yang lebih intens lagi sih ke depannya gitu, perbaikan. Wah, ternyata ini teman-teman juga kita juga dari Menhub kemarin karena kita follow Bang Jiva, kita lihat berapa pas kejadian itu Bang Jiva langsung dan teman-teman pengurus tuh langsung ngeluarin statement teman-teman yang ada di flyer itu ya, yang ada gambar abang betapa menyampaikan bahwa ayo menjaga menahan diri. Seperti juga disampaikan oleh Bang Jiva, banyak juga beberapa korwil-korwil yang inti-inti sudah meminta ke teman-teman Jackmania untuk menahan diri. Nah, jadi memang betul-betul betapa Jackmania juga mementingkan protokol kesehatan, mementingkan juga keselamatan teman-teman dan orang-orang lain di sekitar-sekitarnya. Nah, ini juga demi kebaikan kita bersama, seperti hashtag kita Bang ya, nonton di rumah gitu Bang ya. Iya, nonton di rumah. Ya, karena gue rasa gini, kalau untuk kemarin kita kondisi normal nih ya, kalau kita nggak ada pandemi gini-gini, itu gue rasa di HI itu akan puluhan ribu orang yang datang ke sana gitu, bahkan ratusan ribu gitu kan, karena kita juara dan lawannya maaf Persib Bandung gitu kan, yang memang rival kita gitu. Tapi kan nih ya misalnya taruhlah mana ada 1.000 orang gitu ya memang banyak gitu, untuk ukuran orang awam tuh banyak 1.000 orang ya, tapi untuk ukuran Jackmania kan tuh itu nggak ada apa-apanya loh gitu. Maksudnya maaf ya, kalau misalnya tadi gue hitung anggota resminya deh 74.000, kalau misalnya tuh taruh 1.000 tuh misalnya anggota semua, ada 73.000 orang loh nih yang nggak ikut-ikutan gitu loh, anggota resmi misalnya ya, kalau anggota resmi nih. Tapi kalau misalnya Persija ada ratusan ribu orang loh yang menahan diri loh gitu. Iya. Gitu kan, ya walaupun kita juga nggak bisa lepas buang badan, tapi ya kita juga harus apresiasi juga dong teman-teman yang menahan diri ini, juga jangan sampai malah kita juga nggak dihargain. Lo besok kalau ada kayak gitu kita ramein sekalian tuh sama aja tuh, kita bakal dihukum juga misalnya gitu kan. Jadi jangan, ya minimal teman-teman yang melakukan kita jangan kita jangan kita justifikasi, kita rangkul, kita kasih kita tetap kasih himbauan, kita kasih pemahaman. Teman-teman yang udah turut aturan ya kita apresiasi gitu. Jadi mereka juga sama-sama tetap menjaga, kedepannya akan tetap sama-sama menjaga gitu. Ini kalau memangnya mereka nggak diapresiasi nih, misalnya kita udah capek-capek, maksudnya kita udah menghimbau tapi kita disalahin terus, ya lama-lama kan kita mikir, aduh kita sekalian aja lah kita langgar besok-besok kan kayak gitu kan, tuh sama aja bakal dihukum juga nih kan kayak gitu kan. Jangan sampai kayak gitu kan, gitu kayak gitu. Nah, ini yang kita pengennya kayak gitu, maksudnya kita ayo dong kita belajar mengapresiasi orang, yang salah kita juga jangan kita lu begini jangan juga kayak gitu, jangan kita galakin. Kita pasti mereka juga punya alasan masing-masing gitu kan. Ya sebenarnya kita juga pengen kayak mereka gitu kan, cuma mungkin kita bisa jaga hasrat. Teman-teman mungkin udah bener-bener nggak pengen, gitu kan, udah pengen, gue bodo amat ya, gue pengen ngerasain Persija juara kan, intinya sama-sama kita ngerasain juara, intinya kayak gitu. Ya pokoknya harapan kita ya semoga kemarin itu kan alhamdulillahnya sih tidak menjadi klaster yang baru gitu kan, tidak menjadi tidak, terus teman-teman yang sempat diamankan juga alhamdulillah negatif semua gitu kan pas sudah tes itu gitu. Ya kita juga kan penting kita udah bikin statement, kita sebagai organisasi kita sudah meminta maaf kepada masyarakat Jakarta pada khususnya, kepada masyarakat Indonesia pada umumnya. Kita juga berterima kasih kepada Menpora, kepada pihak kepolisian, kepada Federasi PSSI, kepada penyelenggara turnamen, kepada Pak Gubernur Anies Baswedan dan jajarannya gitu kan, yang sudah mengizinkan, bahkan di beberapa kelurahan kan kecamatan lurahnya mengizinkan untuk memasang atribut Persija gitu kan. Nah, kita berterima kasih itu. Ya harapan kita ya teman-teman, ayo kita dikasih banyak orang yang sudah mengapresiasi kita nih gitu kan, ayo udah kita sama-sama feedbacknya nih, kita jaga nama bebek kita gitu kan, kita sama-sama ayo dong, orang udah kasih kepercayaan sama kita ya, ayo kita jaga kepercayaan itu bareng-bareng gitu kan, biar besoknya Persija makin besar, Persija bisa menjadi tuan rumah di kotanya sendiri kayak gitu. Sendiri, amin. Setuju, sepakat Bang ya. Kalau memang kita bahas hukum ini Bang, kita sekarang paling berharap yang terbaik ya Bang ya, yang hasilnya nanti sekarang juga lagi di kepolisian, semoga juga nanti ke depan tidak terulang lagi hal-hal seperti ini. Nah, ini ada pertanyaan nih Bang dari Okir HJR terkait dengan isu pengurangan pemain asing, gimana nih Bung Jiva? Mohon dijawab. Ya, Terima kasih. Silakan Bang. Kalau isu pengurangan pemain asing itu kan sebenarnya masih ranah, itu kan masih diwacana ya, masih maksudnya belum diketok palu gitu kan. Tapi kalau itu memang tujuannya untuk makin banyak slot pemain lokal yang akan bisa bertanding, ya sebenarnya kita support aja gitu kan, karena kan
balik lagi kan sebenarnya kita kan tujuan adanya liga ini kan harusnya kan mencari bibit-bibit baru gitu, apa bibit Iya. lokal, pemain muda yang kedepannya bisa kita prospek untuk menjadi pemain masa depan di tim nasional gitu. Pemain isinya kebanyakan pemain asing, sementara pemain lokal juga jarang dapat kesempatan, itu kan juga kasihan gitu kan gitu. Terus ujung-ujungnya kita naturalisasi gitu kan. Jadi akhirnya banyak orang yang nggak minat lagi buat main bola gitu, karena ujung-ujungnya mereka akan disedok sama orang-orang Indonesia dikit jadi warga negara, jadi pemain timnas itu kan. Kasihan orang-orang yang udah berjuang dari bawah, mereka udah bertahun-tahun berlatih sepak bola, karena slotnya terbatas akhirnya mereka ketendang gitu kan, kalah skill, kalah apa-apa seperti itu ya. Kalau memang wacananya untuk untuk tadi ya kita dukung. Kalau memang wacananya juga untuk biar klub-klub juga pengeluarannya juga nggak besar ya kita dukung gitu kan. Yang penting kan bagaimana sebenarnya regulasi ini dibuat agar kedepannya liga ini bisa menghasilkan bibit-bibit pemain yang berbakat yang ujung-ujungnya bisa mengisi timnas yang kuat gitu kan, ujung-ujungnya gitu kan, yang bisa berprestasi gitu kan, seperti itu. Benar. Nah, itu ya teman-teman ya tadi ya yang udah nanya tentang kenapa pengurangan pemain asing. Nah, ini ada juga dari Fadli Novoyanto. Oh, ini pertanyaannya tadi tentang pengurus. Gimana pandangan pengurus akan liga yang tanpa degradasi? Tadi udah dijawab ya. Nanti boleh ditonton aja lagi teman-teman. Tanya ulang apa jawaban Bang Jiva. Nah, ini lanjut nih kita Bang. Ke bicara kesetiaan nih Bang. Menurut Bang Jiva sendiri, apa sih arti setia itu Bang? Setia ya simpel lah, tidak berpindah ke lain hati, itu udah setia kan. Mencintai tanpa pamrih itu udah setia gitu kan, tanpa hitung-hitungan itu udah setia gitu kan. Ya kayak gitu sih menurut gua gitu, tidak berpindah ke lain hati lah utamanya gitu. Oh, tanpa berpindah ke lain hati Bang ya. Itu setia Bang ya menurut Bang Jiva ya. Setia sama Ini ada juga nih Bang gitu. pertanyaan. Oh iya Bang. Nah, ini ada juga nih pertanyaan kemarin yang nyelip juga nih di DM kita. Kenapa kita harus setia sampai akhir Bang? Oh. Kenapa kita harus setia sampai akhir ya? Karena inilah. Karena kan gini, kita saat kita mau kita kan dalam hidup ini ada yang namanya komitmen gitu kan. Ya halo. Iya. Komitmen. No, wah mati nih. Nyambung kan? No? Itu tadi lu putus-putus. Silakan Bang. Iya kan soalnya dalam hidup kita ini kan sebagai manusia ini kan harus ada namanya komitmen gitu. Saat kita komitmen itu apa sih gitu? Saat kita memutuskan untuk misalnya mencintai sesuatu, misalnya kita untuk memilih sesuatu, itu kan sebenarnya udah komitmen gitu. Nah, komitmen ini kan harus berarti kita harus ya udah lo komit untuk sesuatu hal, berarti kan untuk jangka panjang gitu, untuk long last ibaratnya gitu kan. Nah, benar. Itu kan akhirnya disebutnya ya, untuk mempertahankan itu bagaimana ya, harus setia gitu kan. Misalnya nih lo memutuskan untuk gue pengen suka sama seseorang, terus gue mau nikah nih sama orang ini gitu kan, itu kan berarti lo udah berkomitmen tuh untuk gue kawin sama dia deh gitu. Pasti di luar itu godaan banyak gitu kan. Nah namanya lo sudah berkomitmen berarti kan harus diwujudkan dengan apa ya, kesetiaan itu kan gitu. Jangan ninggalin, jangan macam-macam, harus bertanggung jawab dan lain-lain gitu kan. Karena ini kan seumur hidup gitu. Kalau memang lo nggak mau setia ya nggak mau berkomitmen ya nggak apa-apa, hidup bebas aja misalnya kayak gitu. Ya kayak gitu aja gitu kan. Nah termasuk juga di bola itu. Misalnya saat kita berkomitmen, gue mencintai klub daerah gue nih, klub namanya Persija Jakarta gitu. Ya udah, komitmen itu kan berarti lu udah komit nih untuk mencintai namanya klub namanya Persija gitu. Nah udah wujud komitmen itu apa ya, kesetiaan itu kan. Saat Persija bertanding, saat Persija itu dia hasilnya apapun itu kan, mau dia menang mau dia kalah, ya udah tetap ada di situ, tetap ada di sampingnya tim itu gitu. Kecewa pasti ada gitu kan, namanya kita manusia, kita ngerasain kecewa, kita ngerasain marah, ngerasain sedih itu pasti gitu kan. Tapi kan bagaimana tetap bisa berdiri di situ, kita support lagi, bagaimana ini bisa bangkit lagi, bisa semangat lagi, ujung-ujungnya bahkan bagaimana kita ngeraih mimpi bareng-bareng. Nah itu kan gitu. Nah itu makanya diwujudkan kesetiaan. Kalau misalnya kita nggak setia, misalnya kita nonton bola, Persija cemen nih kalah, aku ganti lagi deh, ke mana lagi deh. Nah yang kayak gitu terus gitu. Nah, kan
kan itu namanya panjat loncat, kutu loncat ibaratnya. Begitu didukung tim Ya. lain pasti juara, sedih dong kayak gitu kan kayak gitu. Tapi kan kalau kita ngerasain kesedihan pasti, kalau kita tahu namanya setia, kita namanya komitmen, pasti itu tahu itu namanya hidup lah. Kita bisa ngerasain namanya senang, bisa ngerasain sedih bareng-bareng, marah, kecewa, bahagia. Nah itu kayak gitu sih menurut Itulah. gua. Nanti akan dipetik sendiri bang ya suatu saat buah dari kesetiaan Iya, itu bang ya. iya. Ya Wah, kan ini usaha tidak pernah ada mengkhianati ini. hasil ibaratnya kayak gitu. Oh iya benar bang, sepakat bang. Usaha jangan pernah mengkhianati hasil. Ini saya hai juga kita buat Bang Ketum Diki Sumarno. Selamat datang. Terima kasih juga udah ini. Wah, lu banyak sih Nah, yang ini bro, body gua dikit-dikit aja di view-nya. banyak nih bang, banyak banget di sini bang. Ini total sekarang kita sudah 130 nih bang yang nonton dari awal tadi bang. Oh, serius loh, di gue cuma segitu-gitu ya, apa lagi error gitu. Banyak banget nih. Fans-fansnya Bang Jiva juga banyak nih. Dari Rizky Waduh, Nap, semangat, thanks, keren Bung Jiva, quote-nya. Wah, terima kasih. Oke. Nah, ini Bang, terakhir Bang, penutup Bang. Mungkin ada pesan-pesan Bang Jiva untuk Jackmania yang sedang menonton maupun Jackmania yang nanti akan menonton acara ini Bang. Kami persilakan nih Bang. ya pesan-pesannya kita sebagai Jackmania, kita pasti tahu tujuan kita sebagai Jackmania itu apa gitu kan. Tujuan kita adalah kita ada di sini karena kita punya satu kesamaan. Kesamaan kita adalah kita sama-sama mencintai klub sepak bola yang bernama Persija Jakarta gitu kan. Nah, kayak kata lo tadi, akhirnya kita berkomitmen nggak sekedar cinta doang sama Persija, kita berkomitmen untuk berkelompok untuk bisa dukung bareng-bareng Persija nih kan. Nah, Benar Bang. komitmen kelompok itu akhirnya lahiran namanya Jackmania kan kayak gitu. Nah, harapan gue ya buat teman-teman Jackmania, baik yang memang sudah menjadi anggota ataupun yang belum, ya kita sama-sama mencintai klub yang sama, ya ayo kalau bisa kita bareng-bareng, kita selalu besarin nama Persija dan Jackmania dimanapun berada gitu kan. Kita sebar virus cintai Persija sama Jackmania dimanapun berada gitu kan. Kalau perlu semua golongan mau di atas bawah kiri kanan itu kedepannya bisa mencintai Persija bisa jadi tuan rumah di kotanya sendiri. Persija bisa menjadi klub yang benar-benar menjadi kebanggaan nggak cuma masyarakat Jakarta tapi juga bisa menjadi kebanggaan masyarakat Indonesia pada umumnya gitu. Nah, harapannya ya teman-teman selain membesarkan Persija ya teman-teman juga harus selalu menjaga nama baik Persija dan Jackmania dimanapun berada gitu kan gitu. Karena di tengah diri teman-teman itu, tengah diri kita nih saat gue berperilaku lah misalnya gitu, pasti nama Persija dan Jackmania pun udah nyatu gitu kan, udah nempel gitu kan. Jadi misalnya kayak gitu kan. Jadi kita pun juga karena kita sudah berkomitmen untuk mencintai Persija, untuk mendukung Persija dan bersatu dalam namanya wadah organisasi Jackmania, ya itu kita juga harus jaga perilaku kita juga harus jaga sikap kita gitu kan. Kita bagaimana jangan sampai kalau ada stigma negatif ya bagaimana kita bisa mengcounter itu, kita bisa membalikan bahwa persepsi orang tuh salah, bahwa karena orang begitu dia kenal ternyata nggak sesuai dengan apa yang gue pikirin nih gitu kan. Karena kan banyak sering kali kayak gitu kan, orang nggak kenal sama The Jack, nggak kenal sama Persija tuh The Jack itu rusuh, The Jack itu ABCDFG gitu kan. Tapi begitu kenal ternyata enggak ya, ternyata asik juga nonton bola nih, akhirnya mereka gabung. Nah kan bagaimana nilai positif itu yang selalu kita bisa sebar gitu loh. Jangan udah nggak zaman lagi lah kita nilai negatif gitu. Maksudnya tetaplah sebagai supporter kita, marwah kita, passion kita ada gitu kan. Tapi dukung pakai otot boleh aja, tapi saat ini kita juga harus menggunakan otak juga gitu. Jadi nggak cuma otot dikencengin, tapi otak juga harus dikencengin gitu loh. Karena ini zaman sekarang juga udah beda Zaman dulu lo mau aneh-aneh mungkin masih bisa ya kalau zaman gue nih gitu. Tapi kalau gini hari gitu, lo mau aneh-aneh sekarang nih apapun jadi mata. Tembok nih udah bisa jadi mata kita ibaratnya gitu kan. CCTV di mana-mana, sosial media di mana-mana gitu kan. Hal kecil itu bisa jadi viral gitu. Jadi sebenarnya itu udah zero tolerance. Itu udah toleransi nol nih untuk ngelakuin kesalahan ibaratnya gitu kan.
Karena apa ya, itu bisa jadi serangan-serangan, jangan sampai ya apa yang udah kita bangun ini, apa nilai-nilai yang udah kita bangun, fondasi-fondasi yang udah dibangun sama pendahulu-pendahulu kita kemarin itu, Jackmania yang stigmanya tadinya mungkin gitu ya, rusuh, brutal dan lain-lain, tapi sekarang udah perlahan-lahan udah menjadi positif ibaratnya gitu kan. Jangan sampai karena ada nilai titik udah nih rusak semua gitu kan, jangan sampai seperti itu. Jadi ya harapan gue buat teman-teman ya, ayo kita jaga nama baik Persija, kita jaga nama baik Jackmania, kita fokus dukung Persija. Jadi fokus kita ini sebagai Jackmania adalah dukung Persija. Kalau kata Bung Ferry tuh mantan ketum adalah jangan sampai kecintaan lu terhadap kebencian lu terhadap klub lain itu mengalahkan kecintaan lu terhadap Persija Jakarta gitu. Jangan sampai, maksudnya kita ada sebagai Jackmania dan mendukung Persija, udah itu aja fokus kita. Mau klub lain bagaimana, mau supporter lain itu bagaimana, itu udah urusan mereka gitu. Bagaimana kita Persija kita makin besar, Persija kita juara, biar mereka jadi iri sama kita, tapi jangan kita balas mereka caci maki kita, biarin aja gitu ya. Jangan kita balas caci maki lagi, kita balas dengan prestasi. Bagaimana Persija makin besar, Jackmania semakin besar, kan semua juga jadi diem gitu. Pada akhirnya mereka akan berguru sama kita kan, Bang bagaimana sih Bang caranya biar bisa ngatur segitu banyak orang, Bang bagaimana sih Bang biar klub gue bisa kayak klub lo tuh juara mulu, kan kayak gitu kan akhirnya gitu. Jadi nilai-nilai positif yang harus kita sebar, yang harus kita iya gitu. Suatu hari nanti mimpi kita adalah sama. Bagaimana di Jakarta ini yang kemarin kita impian itu, di sudut-sudut wilayah itu dimanapun udah Persija semua lah gitu, udah jadi tuan rumah di kotanya masing-masing. Nah, tapi kan untuk mewujudkan itu bagaimana gitu kan, jangan sampai itu orang-orang yang skeptis, orang-orang awam ini jadi semakin skeptis sama kita, jangan sampai gitu kan. Tapi bagaimana orang-orang awam ini jadi mau kenal kita dan akhirnya mereka jadi cinta juga sama kita gitu, jadi bagian dari kita kan, kita harapannya kita kayak gitu sih no. Oke Bang, nah itu harapan-harapan Bang Jiva yang mungkin banyak banget nih, daging semua nih tadi udah yang disampaikan Bang Jiva. Mungkin sedikit yang bisa gue ulangi kembali, yang gue tertarik banget nih, yang gue garis bawahin betapa Bang Jiva tadi nyampein bahwa Jackmania dimanapun berada bisa jadi yang memberikan citra-citra positif, citra atau menunjukkan bagaimana wajah dari sepak bola, wajah dari Persija, wajah dari Jackmania itu sendiri teman-teman. Udah nggak zaman lagi juga kita melakukan hal-hal yang lagi seperti dulu. Nah sekarang udah harus bisa lebih matang lagi gitu teman-teman, melakukan segala sesuatu. Nah gitu. Jadi pertanyaan kita udah kelar nih Bang, udah selesai. Nah kita sekarang masuk ke sesi Bang, pemberian spesial giveaway nih Bang. Jadi kita minta Bang Jiva untuk milih pemenang nih Bang, pemenang dari penanya terbaik nih Bang, yang sudah bertanya dari spesial sharing session kita selama 1,5 jam, udah hampir 1,5 jam nih Bang. Nah, tadi ada Legal Logic yang nanya tentang bagaimana tanggapan Bang Jiva terkait dengan Liga 1 tanpa degradasi. Nah, terus ada juga pertanyaan dari YDAM tadi yang nanya tadi gimana, apakah Persija akan memakai JIS sebagai stadion utama, dan saat ini stadion apa, itu tadi ya. Nah, terus ada juga teman-teman tadi banyak banget nih pertanyaannya semua. Teman-teman, JB Center garis keras hadir, Diki Aditama. Nah, terus juga banyak banget nih fans-fans Bang Jiva ya, kita bacain ya. Luar biasa banget nih. Jangan cowok dong, cewek dong fansnya. Nah, dibacain. Gimana? Ya, nah, yang ini aja deh, kalau keren. gimana? Berapa orang jadi yang menang? Ini ada lagi nih Bang Arselah yang tadi nanya, Bang mau nanya dong bagaimana langkah antisipasi buat PSSI dan para klub untuk bergulirnya Liga 1, karena yang lihat sejauh ini walaupun sudah ada kampanye tanpa penonton tapi masih ada yang nekat. Dari Arselah. Terus ada juga Sekum Andalan Saputra Tufi. Nah, terus ada juga dari mana nih? Resa, keren banget Bang Jiva, ganteng. Mana lagi ya? Oh lagi ya ngomong gitu ya. Oh ini Bang, tadi si Okir. Gimana tanggapan Abang tentang Liga 1 tanpa degradasi ini? Udah dijawab juga tadi si Bang Jiva.
Terus di Oke nih nanya lagi terkait dengan isu pengurangan pemain asing gimana nih Bang? Nah, terus ada juga tadi yang nanya tentang hmm, Yuda DDNJU, bagaimana arti kesetiaan sampai akhir bagi Bang Jiva? Ada juga Fadli Novianto, bagaimana pandangan pengurus akan liga yang tanpa degradasi? Terus SR Utomo, Sian nih ada Sian. Ngeri, saya mau nanya dan saya mau menang giveaway. Saya mau nanya apakah politik dan sepak bola dapat dipisahkan? Nah ini Bang, ini ada pertanyaan tambahan nih Bang, terakhir nih Bang, dari Sian. Saya mau nanya apakah politik dan sepak bola dapat dipisahkan Bang? Gimana tuh Bang? Ya harusnya dapat ya. Gini loh, yang penting gini loh. Sepak bola anti politik, maksudnya kita tidak berpolitik itu harus, dalam arti walaupun misalnya kita ini sebagai pribadi kita punya hak politik ya, misalnya kayak gue lah, contoh lah, gue akuin lah diri, kalau gue pribadi kan memang sebagai pribadi gue hidup di dunia politik gitu kan, tapi jangan sampai justru kita memanfaatkan sepak bola ini untuk kepentingan politik kita gitu loh, maksudnya. Tapi juga jangan sampai kita antipati nih sama politik, karena suka nggak suka sepak bola ini bisa berjalan karena adanya kekuatan-kekuatan politik gitu kan. Sampai misalnya hari ini kita nih Jackmania gitu kan, Jackmania dan Persija kita bersinergi dengan pemerintah gitu kan. Ini kan sudah politik, mau itu dia eksekutif apa Anies, maupun itu legislatif anggota DPRD. Tapi kan bagaimana itu sebenarnya, kalau kita itu kan udah dunia politik kan, tapi kita harus butuh itu gitu. Kita butuh itu untuk apa ya? Contoh ya, maaf kita di Jakarta hari ini, tadi gue bilang seringkali kita tidak dapat izin misalnya ya pertandingan gitu sama aparat kepolisian. Kalau kita nggak punya hubungan dengan kekuatan-kekuatan politik ini, siapa lagi yang mau backingin kita gitu kan? Itu kan beda. Misalnya nih contoh Persija nih misalnya kayak gini, ada apa-apa, kalau gue yang bersuara, teman-teman yang bersuara, kita nggak punya legitimasi apa-apa noh gitu. Suara kita nggak akan dengar gitu. Tapi kalau misalnya ada anggota DPRD mau apapun partainya, mereka itu kan wakil rakyat kita, wakil rakyat Jakarta gitu kan. Nah, siapapun gitu, mereka bisa bersuara, oh Persija harus begini dong, ayo dong, polisi itu Persija harus gini, itu dejek harus, jangan digitu-gituin dong, misalnya kayak gitu. Mereka ngomong gitu aja, itu kan udah legitimasi. Oh iya, pun akan segan gitu kan, maksudnya benar gitu, itu wakil rakyat, dan mereka bisa punya hak untuk bersuara seperti itu karena mereka wakil rakyat kita gitu kan. Nah, jadi kita di politik ini kita sebagai supporter jangan berpolitik, itu wajib gitu. Karena kalau Jackman itu kan memang prinsipnya kan no profit, no politik gitu kan. Jadi kita netral, kita tidak berafiliasi dengan kekuatan politik manapun. Tapi lo sebagai pribadi, silahkan lo punya hak berpolitik yang pakai. Asal jangan lo bawa-bawa tuh. Misalnya lagi berpolitik, misalnya gue lagi sebagai kader politik, terus gue bawa atribut bola gue, itu salah kayak gitu kan. Atau gue ngelibatin masa yang terus mereka pakai atribut itu, ya itu salah kayak gitu kan. Nah kayak gitu sih, karena kan ya bedanya gini, mungkin banyak orang politik yang memanfaatkan bola gitu kan, tapi kalau gue ini kan orang bola ya, karena gue nonton bola dari 20 tahun lebih gitu. Gue tahun 2000 gue jadi anggota DJK itu tahun 2001 awal Januari gitu kan, resminya nonton bola di tahun 2000-an. Jadi sebelum dari gue masih pikir nonton bola gitu. Nah hari ini jalan hidup gue, takdir hidup gue ada di dunia politik, ya ini harus gue manfaatin untuk hobi gue ini nih. Karena tadi gue bilang Persija itu kan nomor 1 buat gue. Kalau politik itu nomor sekian. Sorry Nino ya. Maaf ibaratnya gini lah. Kalau mau kasar lagi bilang, kita agamanya kita kadang-kadang masih bisa, mungkin berpikir untuk bisa ganti bisa ya Nino ya. Maksudnya banyak orang-orang yang berpindah agama gitu, berpindah ke orang negaraan bisa. Bahkan ganti-ganti istri masih banyak juga kayak gitu. Tapi jarang orang yang dia mengganti klub bolanya dia. Saat lo udah cinta sesuatu, bola misalnya suka sama Persija, jarang orang yang aku ganti lagi di klub ini, kecuali memang lo cuma tadi tuh lari hunter, cuma nyari-nyari happy-happynya doang gitu. Nah kayak gitu kan gitu. Nah, apalagi pilihan politik itu nomor sekian loh, itu tuh nggak mengikat kita gitu kan. Nah jangan sampai itu justru yang jangan sampai kita jadi terpengaruh sama itu. Gue selalu mengharamkan tuh misalnya teman-teman politik gue ini, kalau gue mau nih jahatnya gitu ya, mungkin gue bisa manfaatin ini udah lama gitu, berarti kayak gitu loh. Tapi kan enggak. Justru harus kita kebalikan nih, bagaimana nih kita manfaatin kekuatan kita nih untuk ayo loh
hari ini kan akhirnya maaf akhirnya stadion bisa dibuat gitu kan sama Pak Gubernur, ini bisa jalan Jackmania bisa mungkin perlahan-lahan bisa menjadi tuan rumah di kotanya sendiri gitu kan. Apalagi kemarin-kemarin pas perayaan mau juara lurah-lurah kecamatan masang-masang Bendera bang bendera ya. diizinkan, itu kan maksudnya iya kita kalau kita simpel aja itu kebanggaan buat kita ya, maksudnya akhirnya nih kita diakui nih sebagai bagian dari entitas Jakarta kan, kayak gitu kan, kebanggaan buat teman-teman. Ya, Akhirnya bahkan benar. tiap jalan-jalan gitu kan nggak ada lagi nih yang marah-marahin kita, nggak ada lagi yang namanya, nah yang penting kita feedbacknya apa, kita tetap jaga ketertiban, tetap jaga nama baik kita, jangan sampai kita dikasih, tadi gue bilang kita dikasih kesempatan terus kita nggak ngebalas itu dengan lebih baik, ini kayak gitu sih. Jadi sepak bola mungkin tidak akan pernah bisa dipisahkan oleh politik, tapi yang penting bagaimana kita bisa menyikapi bahwa jangan sampai kepentingan politik itu jauh lebih besar, maksudnya jangan sampai sepak bola ini dimanfaatkan oleh kepentingan politik, tapi justru sebaliknya, bagaimana kita bisa memanfaatkan politik ini untuk kepentingan sepak bola kita, kayak gitu loh. Jadi itu sih. Wow. Wah, luar biasa banget nih. Ini kalau menurut gue nih jawaban Bang Jiva nih teman-teman sungguh filosofis apa ya? Kita bisa bilang filosofis ya teman-teman ya. Bahasa ininya juga bisa jadi kalau kita tadi yang kelewat bisa di skip aja. Panjang tadi yang Bang Jiva sampaikan. Mungkin kita bisa mengerti teman-teman bagaimana Bang Jiva membedakan dirinya yang juga sekarang terjun di politik juga, dan namun dia juga sebagai seorang pimpinan dari sebuah supporter klub bisa membedakan teman-teman bahwa jangan sampai tadi yang saya catat, jangan sampai politik sepak bola itu yang dikuasai politik teman-teman, tapi bagaimana sepak bola tadi bisa memanfaatkan politik itu untuk bisa menggapai sebuah apa yang dicita-citakan dari tujuan sepak bola tadi teman-teman. Nah itu semoga Sian juga SR Utomo senang ya teman-teman untuk jawaban dari Bang Jiva. Nah ini sepertinya udah cukup nih Bang, gak ada yang nanya lagi. Kira-kira nih Bang Jiva, silahkan kami berikan kesempatan nih Bang untuk menentukan siapa nih Bang pemenang dari special giveaway buku kita nih Bang. Silakan Bang. Ini ada berapa, satu apa? Satu atau giveaway-nya ada berapa? Satu ya? Giveaway-nya satu Bang, satu buku Bang. Ini aja deh biar adil. Yang nanya paling pertama siapa tadi? Oh, oke Bang. Yang nanya paling pertama. Kalau Yang ini nanya sih gue pertanyaannya bagus-bagus semua, cuma kan bingung juga gue nilainya gimana kan gitu kan. Ya biar adil ya maksudnya yang pertama aja lah gitu. Yang pertama juga kan bagus juga tuh pertanyaannya gitu. Jadi kita apresiasi aja kan, berarti dia lebih cepat, itu aja sih. Yang nanya tadi yang pertama tuh legal logic Bang, terkait dengan tanggapan dari pimpinan terkait dengan Liga 1 tanpa degradasi. Itu. Ya, apa-apa deh. Berarti pemenangnya Itu yang pertama. legal logic. Iya, legal logic. Oke, mantap. Terima kasih Bang Jiva. Legal logic, silakan nanti bisa menghubungin kita DM, nomor, alamat. Legal logic, tapi bukan ini kan, no? Bukan bagian dari panel hukum kan, tapi. Bukan Bang, bukan. Nah, legal logic ini bisa bukan. Jadi legal logic bisa nanti DM, nama, alamat, sama juga nomor yang bisa dihubungin, biar nanti teman-teman dari admin Milenial Hukum bisa kirim special giveaway-nya ke alamat tersebut. Nah, terakhir mungkin Bang Jiva, kira-kira Bang Jiva ini teman-teman juga kita, mungkin teman-teman Milenial Hukum yang lagi nonton, Bang Jiva ini juga latar belakangnya sarjana hukum nih Bang. Kita pengen tahu juga nih Bang, tanggapan atau pesan-pesan Abang. Pesan-pesan Abang buat millennials yang lagi kuliah di Fakultas Hukum nih Bang. Kira-kira apa nih Bang? Pesan-pesannya sih teman-teman yang udah di hukum gitu kan. Teman-teman ini kan berarti kan sebenarnya kan saat menjadi lulus dari sarjana hukum itu kan sebenarnya memperjuangkan namanya keadilan gitu kan. Memperjuangkan namanya nilai-nilai gitu. Jadi ya harapannya begitu nanti udah jadi sarjana, begitu nanti ada di dunia profesional, teman-teman ya itu maksudnya tetap punya prinsip-prinsip itu loh, maksudnya memperjuangkan nilai-nilai kebaikan, nilai-nilai kebenaran gitu kan. Jadi jangan sampai karena kan yang suka nggak suka ya hari ini, nggak mungkin nggak di Indonesia aja, di dunia gitu kan, seringkali kebenaran itu kalah sama namanya kekuasaan atau namanya material gitu kan. Jadi kadang-kadang kebenaran itu bisa dibeli ya gitu. Padahal sejatinya hukum itu ada untuk
memperjuangkan namanya ketidakadilan, memperjuangkan namanya nilai-nilai kebenaran gitu kan. Nah itu harapannya ya teman-teman yang uh, berjuang, teman-teman yang ada di Fakultas Hukum yang nantinya kedepannya lulus dan menjadi profesional, entah itu jadi lawyer, jadi apapun, ya tetap ya berjuang untuk hal-hal kebaikan gitu, berjuang untuk nilai-nilai kebenaran, positivisme kayak gitu sih. Wah, luar biasa nih teman-teman. Millennials yang lain juga udah nonton tadi sepanjangan kita 1,5 jam tadi. Apa yang dibilang Bang Jiva benar banget. Kita juga nanti yang lulus dari Fakultas Hukum semoga bisa teman-teman menjadi agen-agen perubahan dari keadaan saat ini atau mereka-mereka yang bisa kita anggap tercemar, bisa teman-teman cuci atau bisa teman-teman akhirnya bisa menjadi agen-agen yang menjunjung tinggi nilai keadilan itu teman-teman. Seperti yang udah diperjuangkan oleh Bang Jiva selama ini di dalam kehidupan sehari-harinya. Oke nih Bang Jiva, terima kasih nih Bang buat waktunya Bang. 1,5 jam di Ya. weekendnya kita sudah ganggu Bang Jiva, sibukannya juga sehari ini udah capek banget nih. Thank you Bang buat waktunya. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata, teman-teman milenials. Mohon maaf kalau ada kata. Bang Jiva, ada yang mau disampaikan Bang sebagai penutup? Quotes sekali Bang atau apa? Waduh, gue bukan pujangan. Ya pokoknya ini aja, terima kasih terhadap milenial hukum, milenial_hukum atas kesempatannya, kehormatan bagi kami, The Jackmania, pengurus pusat Jackmania dan teman-teman Jackmania pada umumnya. Kita dikasih panggung, kasih kesempatan untuk ini kita ngomongin masalah hukum, masalah dan lain-lain gitu. Ini kan berarti membuktikan bahwa Jackmania punya tempat di hati teman-teman juga gitu, terutama teman-teman milenial hukum gitu kan, teman-teman yang memang ada di Fakultas Hukum. Semoga apa yang menjadi pemaparan ini, mohon maaf kalau ada salah, ada kekurangan, tapi semoga apa yang menjadi pemaparan bisa sedikit membuka mata teman-teman yang masih awam terhadap apa itu Jackmania, apa itu Persija gitu kan. Semoga kalau misalnya teman-teman punya dulunya skeptis, bisa jadi ada paradigma yang baru, ada mindset nilai-nilai yang baru, ternyata nggak supporter bola tuh nggak kayak gini gitu, nggak kayak gitu. Kita juga di Jackmania juga kita punya bidang hukum yang alhamdulillah itu orangnya juga kompeten semua gitu kan. Nah, mungkin ke depan teman-teman bidang hukum juga di bidang hukum Jackmania bisa berkolaborasi sama teman-teman milenial hukum dan atau teman-teman hukum yang lain gitu kan. Ya intinya itu saya juga terima kasih kepada teman-teman Jackmania yang sudah ikut berpartisipasi di sini, yang ikut mendengarkan. Ya mohon maaf bila ada kekurangan. Kalau ada pertanyaan-pertanyaan, gue terbuka kok buat kita berkomunikasi gitu kan, kita berdiskusi, bisa kontak di DM, atau bisa undang langsung kita ketemu ngopi-ngopi gitu kan. Intinya ayo kita sama-sama gedein nama Persija dan Jackmania, kita sama-sama jaga nama baik Persija dan Jackmania. Terima kasih untuk milenial hukum, untuk Reno. Terima kasih untuk teman-teman tadi yang udah bertanya, walaupun sebagian itu pengeluaran bayaran gue tuh biar support gue gitu kan, nggak tahu ya. Terima kasih juga buat Sean yang jangan sampai gue di CCTV nih, gue takut juga nih kalau sama Sean di CCTV nyalain gitu kan. Sama teman-teman yang udah hadir gitu kan, mohon maaf bila ada kekurangan, semoga jawabannya sedikit memuaskan. Kalau kurang puas ya bisa bertanya, karena kan jawabannya tidak untuk memuaskan semua orang gitu kan, tapi istilahnya teman-teman jadi paham gitu kan. Kalau memang ada masukan, kita sebagai pengurus pusat kita terbuka, bisa sampaikan ke gue langsung, bisa sampaikan ke ketum, bisa sampaikan ke ketua 1, ketua 2, ketua 3 atau ke koordinator masing-masing atau siapapun. Ayo intinya kita sama-sama gedein organisasi, kita jaga nama baik organisasi. Kita pengen Jackmania makin besar lagi dan besar dengan nama yang harum ya, bukan besar dengan nama yang negatif seperti itu. Paling seperti itu aja. Nah, itu terima kasih Bang Jiva buat quotes-quotesnya, buat kata-katanya, semangat juga buat kepengurusannya berapa tahun lagi, sukses terus buat Jackmanianya. Seperti tadi bilang Bang Jiva, ayo kita harumkan dengan hal-hal yang positif Jackmania dan Persija, bola secara umumnya, bukan dengan hal-hal yang negatif. Oke, thank you banyak Bang, sukses selalu buat kegiatan-kegiatannya, sehat dan lancar-lancar buat keluarganya juga Bang. Ya, amin. Oke Bang, salam Bang. Jack. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Yo Bang. Dah.